Manusia di padang mahsyar bukan sebentar. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan khamsina alfasanah, 50.000 tahun mereka berdiri. Tidak duduk, tidak berbaring. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Mereka berdiri menghadap Rabbul Alamin. Mereka kelelahan, keletihan. Mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada penduduk yang ada di padang mahsyar untuk datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Berangkatlah manusia ini yang segitu banyaknya menuju bapak mereka, bapak kita semua, Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, bukankah engkau bapak bagi kami? Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Tapi Adam alaihi salatu wassalam i'tidar, memberikan uzur dan mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila Nuh. Aku tidak sanggup, pergi kalian, cobalah kalian temui nabi, rasul dan ulul azmi yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Berangkatlah mereka ke Nuh. Rupanya jawaban Nuh sama dengan jawaban Adam. Tidak sanggup memberikan syafaat. Nuh alaihi salatu wassalam justru mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Berangkatlah kepada Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, ulul azmi yang kedua dari kalangan para nabi dan rasul. Berangkatlah mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi Ibrahim pun punya alasan, tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah berdusta 3 kali dusta. Sehingga Ibrahim i'tidar, meminta uzur, kemudian mengarahkan manusia, datanglah kalian kepada ulul azmi yang ketiga. Siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Musa pun memberikan uzur, tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah membunuh orang, dan Musa mengarahkan kepada ulul azmi yang keempat, Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Isa pun tidak sanggup berikan syafaat, tapi tidak menyebutkan uzurnya. Tapi Isa mengarahkan kepada ulul azmi yang terakhir, Rasul kita, Sayyidun awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah semua manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, anta khatamul anbiya'i wal mursalin. Bukankah engkau penutup para nabi dan rasul? Ishfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Matahari didekatkan, keringat bercucuran, tidak ada makanan dan minuman. Mintalah keputusan kepada Rabbmu. Minta syafaat kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ana laha, kan ku coba. Maka Nabi SAW diarahkan oleh Allah untuk sujud di bawah arasy-Nya dengan sujud yang panjang dan lama. Sampai akhirnya Allah mendatangi Rasul SAW dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicara kau didengar, minta kau diberi, minta syafaatlah kau diberikan syafaat. Maka Nabi SAW akhirnya memberikan syafaatul uzmah bagi semua manusia, semua umat, baik umat Rasul atau umat sebelumnya. Dan itulah syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Baru setelah pemberian syafaat, tentu syafaat itu ada 2 syarat. Al-idhnu war-ridha, izin dari Allah, dan orang yang akan diberikan syafaat dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari itu adalah orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah.
Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Tauhid, akidah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Baru setelah itu al-ardu amam Allah, penampakan amal kita di hadapan Allah. Liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Liyurau a'malahum, Allah akan memperlihatkan amalannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil satu persatu manusia dan akan mengajak bicara dengan mereka. Anda jangan bayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara satu persatu, sementara manusia yang dibangkitkan sejak zaman Adam sampai yang terakhir itu jumlahnya entah berantah berapa. Yang jelas innallaha ala kulli syai'in qadir, la tas'al amman yaf'al wahum, la tas'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Jangan kau tanya perbuatan Allah, Allah lah yang bertanya perbuatan kalian. Allah mampu mengajak bicara satu persatu. Tetapi ada juga orang-orang yang ketika dibangkitkan tidak dilihat Allah, tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah disiapkan adab yang pedih, na'udzubillah. Karena memang kondisi orang-orang yang dibangkitkan itu berbagai macam. Di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan, ada yang dibangkitkan itu ketika dibangkitkan badannya sebesar semut. Di tengah-tengah manusia yang sangat besar sehingga dia harus terseok-seok menghindari kaki yang akan menginjaknya. Siapa mereka? Al-mutakabbirun, orang yang sombong di dunia merasa besar, di akhirat Allah kecilkan. Ada orang-orang yang kemudian berjalan terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Bagaimana caranya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang dibangkitkan buta, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku buta sementara di dunia aku melihat? Orang buta, bayangkan, kesana kemari, macam mana dia akan melangkah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macam orang dibangkitkan itu tentunya disesuaikan dengan amalannya. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil satu persatu mengajak dialog, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan amalannya, dan hamba ini akan mengakuinya. Kalau dia kemudian tidak mengakuinya, akan datangkan saksi-saksi pada hari kiamat, sehingga dia tidak bisa mengelak dari amalannya. Dan saksi-saksi itu begitu banyak. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut terkunci, tangan bicara, kemudian kaki menjadi saksi. Bahkan kulit-kulit ini akan bersaksi kepada badannya, sehingga kemudian badan protes kepada kulit dan mengatakan, lima syahidtum alaina, hei kulit, kenapa kau jadi saksi untuk badanmu sendiri? Kata kulit, antakanallah, Allah yang buat aku bicara. Bukan hanya badan kita, bahkan bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan bersaksi, menceritakan kabar-kabar para penghuni di atasnya. Langit akan jadi saksi, lautan akan jadi saksi, para malaikat akan jadi saksi, dan sebesar-besar saksi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.